Inul Daratista nyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan April Cirebon untuk bertemu. Sampai saat ini, pembahasan tentang konser Valen di Pamekasan itu belum selesai. Apalagi April ibaratnya anak aku. Masa Dewi Persik mau dibandingin sama April? Ia ingin melihat ajang DA8 nanti lebih fokus kepada kualitas vokal dan penampilan, bukan fokus popularitas dan teransur. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya, dan selamat datang kembali di channel Wong Kuno News. Semoga sahabat-sahabat semua yang pecinta dangdut, yang di seluruh Indonesia, pencinta dangdut akademi, diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan panjang umur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah mempersiapkan beberapa cuplikan video mengenai aktivitas para Akademi 7 ya kemarin ya, setelah memeriahkan acara di HUT Indosiar. Dan juga ini ada beberapa komentar dari netizen mengenai Valen, April maupun di Tasya. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung menuju ke videonya. Let's go! Inul Daratista nyatakan bahwa dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan April Cirebon untuk bertemu. Menurut penuturan dari penyanyi goyang ngebor tersebut, Mbak Inul secara langsung mengundang April Cirebon untuk datang di kediamannya. Bukan tanpa alasan, istri Mas Adam Suseno tersebut mengaku sangat penasaran dengan sosok April Cirebon. Inul Daratista secara terang-terangan mengatakan, sangat kagum dengan perjuangan April Cirebon selama ini, hingga menjadi sang juara ajang dangdut di Akademi 7 Indosiar beberapa minggu yang lalu. Tak ayal, hal inilah yang membuat Inul Daratista ingin banget bertemu dengan April Cirebon. Sebagai seorang penyanyi dangdut, kamu harus bisa membuktikan bahwa kamu adalah juara dangdut di TV dan juara dangdut diakui itu. Jangan hanya sebagai pencitraan sebagai seorang penyanyi dangdut membawa piala, tapi kamu tidak bisa menguasai semua jenis musik dangdut itu ya. Jadi kalau kamu sebelum tampil ke panggung atau ke media, seharusnya kamu itu JR 2 kali atau 3 kali untuk JR dulu, supaya alasannya kapan? Lagu itu betul-betul kamu kuasai, kamu jiwai ya. Sebab kita kalau menyanyi dari panggung ke panggung itu kita harus punya JR ya. Suara Tasya bukan nggak jelas, artikulasinya Tasya ini memang kurang jelas, vibranya nggak teratur, terkadang ngos-ngosan, pernafasannya ini kurang. Nah, itu Tasya. Mulai sekarang itu harus banyak olahraga supaya stabil suaranya dan bisa mengontrol semua nada tinggi. Tapi kalau Tasya mengambil rap-rap yang tinggi, saya katakan memang keteteran, tidak masuk 10 besar. Ya itu saja kan. Nah, untuk itu Tasya harus banyak belajar lagi. Dan buat penyelenggara, buat pihak Indosiar, nggak perlu diulang lagi ya, karena nasi sudah menjadi bubur. Nggak usah diulang lagi pertandingan antara Valen, April, Tasya. Itu sudah nggak ada gunanya karena ini sudah virtual grip. Cuma di sini kita membuktikan DA Asia. Bang Arul menunggu DA Asia ya. Seandainya Bang Arul dijadikan juri di Indosiar, dijadikan di sana, Bang Arul akan komentar yang lebih pedas. Kita menunggu DA Asia. Katanya Tasya ini pun dinobatkan ikut di ajang DA Asia ya. Nah, di situ ada siapa itu aja? Ada Meli kan kemarin sudah ya. Ada di situ ada beberapa yang dicantumkan nama yang ikut DA Asia ya. Ya, di Asia. Mudah-mudahan kalau Tasya ikut di Asia, saya yakin dari awal paling 4 atau 5 dia sudah keluar. Ya, kita menunggu DA Asia saja pembuktian bahwa Tasya layakkah dia bisa masuk 5 besar itu. Tapi saya rasa yakin Tasya nggak masuk 5 besar nanti di DA Asia itu.
Ini istri Bang Arul ya. Karena Tasya ini masih perlu banyak belajar ya. Jadi maaf ya para pendukungnya Tasya, Bang Arul sudah menyuarakan untuk memposting Tasya, untuk memviralkan Tasya. Bukan Bang Arul nggak seperti, Bang Arul seperti. Kemarin Bang Arul menyuarakan Valen, April, sekarang Tasya, dan besok giliran Arbil dan Mila ya. Kemudian yang terakhir Jarak ya. Terus yang Jarak ya. Jadi udah jangan bahas Tasya. Kita nggak membahas Tasya. Kita untuk memperbaiki Tasya, mengkritik Tasya demi kebaikan Tasya. Karena Bang Arul ingin generasi-generasi dangdut ini bisa membawakan dangdut yang lebih baik dan lebih baik. Karena dangdut di zaman dulu itu adalah dangdut yang terbaik, dan musik-musik yang dibawakan sekarang ini genrenya berlainan. Dan yang setiap diperlombakan itu adalah jenis dangdut zaman lawas seperti Bang Arul dulu ya. Host bukan pendukung Tasya. Iya. Host memang bukan pendukung Tasya. Bang Arul saya katakan ini netral. Tidak mendukung Tasya, tidak mendukung Valen, tidak mendukung April. Bang Arul menyuarakan sebagai dedengkot dangdut, menilai dangdut mana yang layak itu harus disuarakan, dan mana yang tidak betul itu harus kita kritik demi pembenahan adik-adik kita sebagai seorang penyanyi dangdut, adik-adik kita sebagai generasi penyanyi dangdut. Jadi Bang Arul sedikit di sini saya merangkul, bukan menganaktirikan ya. Untuk itu Bang Arul jadi host di sini karena permintaan fan-fannya Tasya untuk menyuarakan Tasya. Bang Arul, tolong support Tasya, dukung Tasya, viralkan Tasya. Tapi yang baik-baik saja. Tasya memang sudah baik, energik, saya katakan ini. Jenis vokalnya Tasya ini memang tidak cocok untuk dangdut yang melo-melo. Tasya ini jenis musik dangdutnya adalah basicnya pop dangdut, itu yang tetap. Saya katakan jenis suara Tasya ini lebih tertuju pada pop dangdut. Amboy, cantiknya kalau kamu sedang dimabuk cinta. Itu suara Tasya. Kalau Tasya untuk membawakan lagu jenis melo-melo, saya katakan nggak cocok. Untuk jenis lagu rancak-rancak nggak cocok. Jenis musiknya suara Tasya ini cocoknya pop dangdut, pop reggae. Itu yang cocok, bukan untuk dangdut klasik, saya katakan ya. Tuh. Betul apa yang dikatakan Bunda Idul kemarin bahwa Tasya akan diberi dangdut pop reggae. Itu cocok, kualitasnya sesuai dengan karakter suaranya Tasya. Terus Tasya ini adalah energik, saya katakan ya. Suara hancur ngos-ngosan. Iya, kan sudah saya katakan bahwa kalau Tasya mengambil nada yang tinggi, memang suaranya nggak nyampe, ngos-ngosan, saya katakan ya. Jangankan suara yang tinggi, suara yang pelan, slow, datar, itu pun kita pakai earphone, ngos-ngosan, nggak stabil, dan artikulasinya juga berengeng, kurang jelas, dan ujung-ujungnya vibranya itu saya katakan bergetar, tidak menyatu, tidak duduk, saya katakan ya. Bagusan April calon ratu dangdut ya. Kalau April bagus saya katakan, tapi April juga mesti banyak belajar ya. Saya katakan April ini kualitasnya suaranya bulat. Suaranya April ini dangdut banget. April ini dangdut banget suaranya. Dangdut banget suaranya, mirip seperti suara Ayu Soraya, saya katakannya. Suara April ini kalau coba suruh cuma satu ku harap darimu, cuma satu yang ku pinta darimu. Suaranya April ini, suara Tasya tinggi, tapi memang tidak nyampe, saya katakan saja. Suara Tasya tinggi tapi tidak nyampe karena pernafasannya Tasya itu masih kurang dalam mengambil pernafasan. Jadi saya katakan Tasya ini perlu banyak berolahraga, beraktivitas ya. Tapi kalau Tasya bernyanyi kalau Tasya menyanyi dengan gerak habis. Kalau Tasya menyanyi dengan diiringi narian, nafasnya Tasya ngos-ngosan, jadi suaranya Tasya itu nggak stabil. Jadi saya katakan kalau Tasya mau menyanyi, diam, gerak sedikit, jangan gitu ya. Kalau Tasya mengambil gerak-gerak yang terlalu banyak, akan lebih parah lagi untuk menyanyikan. Ternyata sampai saat ini pembahasan tentang konser Valen di Pamekasan itu belum selesai.
Ada salah satu konten kreator yang mengupload video dan menanyakan seperti ini. Sekedar bertanya, apakah kalau seperti ini dapat dibenarkan kalau laki-laki dan perempuan berbau? Saya jawab, itu tidak dibenarkan. Tapi saya tahu apa yang ada di pikiran Anda sekarang. Bahwa Anda berpikir, kami-kami ini yang suka maksiat, yang suka nonton konser, pemikiran Anda seakan-akan kami ini tidak tahu tentang hukum agama, hukum halal, haram. Menganggap kami-kami ini adalah orang yang bodoh. Dan saya berpikir juga, Anda yang seperti itu seakan-akan Anda paling benar, paling suci, paling tahu tentang agama. Sekarang saya mau nanya balik. Bagaimana tanggapan Anda yang terjadi saat ini? Seorang yang paham agama, yang sudah tahu tentang hukum agama, dia dihormati, juga disegani. Bahkan bisa dikatakan bahwa beliau ini adalah tokoh masyarakat. Bahkan kami menganggap beliau ini adalah panutan kami. Tiba-tiba terdengar bahwa beliau ini melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal buruk maksudnya. Bagaimana tanggapan Anda? Terus Anda mau bilang, kalau kami ini kurang ajar, tidak sopan, tidak punya adab. Coba tolong dijawab. Kalau Anda tidak bisa menjawab, sudahlah, yang sudah-sudah jangan dibahas lagi. Ya. Kalau menurut saya, Anda ini bukan orang yang bijak. Taunya cuma berkuar-kuar, mengambil keuntungan dari hal tersebut. Viewer Anda banyak, Anda mendapatkan duit yang banyak. Apakah itu benar menurut Anda? Kalau Anda pengen mendapatkan duit yang banyak, dapat gaji yang gede, berkaryalah. Jangan suka menggiring opini. Lebih tepatnya Anda ini pengadu domba. Sosial media tanggal 16, konser Selamat Datang. Sosial media wording dong berarti? Ya, wording. Anak-anak, apalagi April ibaratnya anak aku. Masa Dewi Persik mau dibandingin sama April? Loh ya apa sih? April umur berapa? Saya umur berapa? April sekarang masih umur 18 tahun kayaknya ya. Sedangkan aku berkarir udah 24, mau 24. Jadi gimana kamu bandingin aku sama anakku itu gimana? Sedangkan April waktu itu yang ngelolosin aku. Terus aku mau dibandingin gitu sama April, ya enggak lah, April masih 14 tahun tuh. Masih 14 tahun. Ini maminya 39 tahun loh. Terus maminya udah 24 tahun berkarir loh. Nah, jadi nggak bisa dibandingin. Secara skill mungkin secara skill lebih bagus April, katanya orang-orang. Tapi secara pengalaman kamu masih belum seberapa. Kamu harus banyak belajar gitu. Jadi fans itu harus pinter juga. Dengan aku aja tidak boleh dibandingkan. Dengan aku aja, dengan ibu Bunda Lesti aja nggak boleh dibandingkan, apalagi dengan aku. Ya, ngerti nggak maksudnya? April nggak boleh dibandingkan sama Bun Les, apalagi dengan aku, gitu loh. Jadi nggak bisa kamu membandingkan itu. Ibaratnya orang sekolah, ibaratnya orang sekolah, mungkin dia S2, tapi belum tentu dia pengalaman kerja, sudah bekerja. Nah kalau aku mungkin bukan S2, tapi secara pengalaman aku sudah S2, gitu loh. Jadi secara teori aku punya, secara praktek aku sudah melakukan. Nah kalau anak-anak aku ini belum mempraktekkan, ini waktunya mereka mempraktekkan, ini waktunya mereka berkompetisi. Kenapa anak-anak kita, Dangdut Akademi 7 ataupun Dangdut Akademi yang lain itu disandingkan dengan para senior, supaya mereka belajar. Nah yang namanya belajar itu sampai nanti tetap belajar, nggak ada istilah nggak belajar ya. Jadi itu fokus ke sana, jangan fokus ke yang lain-lain. Nggak boleh, karena anak-anak DA, mau itu DA berapa, itu saling mendukung, saling mensupport, saling membimbing, keluarga, adik kakak. Nah, jadi
yang ngata-ngatain, yang merasa bahwa mereka itu katanya jebolan DA tapi masih ngata-ngatain adiknya, itu berarti tandanya dia belum punya jiwa kompetisi yang sesungguhnya. Karena apabila dia punya jiwa kompetisi yang sesungguhnya, dia nggak merasa bersaing sama adik-adiknya atau sama kakak-kakaknya. Nah, itu yang benar. Tapi mereka keluarga. Nah, Acong. Kapan main drum? Kenapa kita ini? Aku kangen kompetisi tuh Pak. Hah? Kangen kompetisi. Katanya buru-buru selesai. Kira udah selesai. Coba kangen kompetisi karena kalau kita kompetisi kan kuliahnya baru-baru semua tuh enak tuh dengar. Rhoma Irama mengungkapkan keinginannya dari lubuk hati yang paling dalam. Ia berharap jika tahun depan nanti akan ada audisi DA8 di Indosiar. Ia ingin melihat ajang DA8 nanti lebih fokus kepada kualitas vokal dan penampilan, bukan fokus popularitas dan transferan. Karena menurut Haji Rhoma Irama, keputusan virtual gift di DA7 itu salah besar. Bisa membuat peserta minder dengan kualitasnya sendiri karena kalah dukungan. Itu mencapai 300.000 lebih ya itu penontonnya, gila. April sukses terus ya, juara 3 tapi juara 1 di masyarakat. Aping lagi jualan sama ownernya Davina Skincare, gacor banget penjualannya, langsung ludes. Masya Allah, pembawa berkah ya, padahal tuh ownernya juga yang gacor. Aprilnya mah diem-diem baik karena public speaking jualannya tuh belum keluar. Sukses terus dari Aping, makin saya. Artis DA7 kayaknya sukses semua deh, sumpah. Ini loh tidak ada di DA manapun, hanya DA7 yang bener-bener sukses untuk menjadi selebgram Indonesia. Sumpah, April ya dengan 3,5 M, Zahra Ebi dengan 1,7 M, Mila 1,4 M, serta Arbil sama Meli itu 837,9K yang nonton live mereka di skincare, owner skincare masing-masing. Sumpah, jadi di A7 ini ya kayaknya bintang-bintang selebgram. Sumpah, karena mereka ini layak untuk menjadi bintang. Kalau kamu tanya, menang itu gak jaminan sukses. Gak. Yang penting udah terkenal. Itu aja. Banyak orang yang menang tapi redup. Buat apa? Yang penting lah jadi lancar. Virtual gift ini bukan judi, Bang. Oke guys, Gilang menentukan bahwa ini bukan perjudian, bukan suatu perjudian. Tapi di dalam KUHP sudah ada unsur-unsur penjudian semua guys. Ini guys, pertama yaitu adanya suatu aktivitas yang dilakukan bersifat reaktif untuk bersenang-senang. Sudah jelas guys. Kemudian kata Gilang itu bukan apa, tapi untung-untungan. Jelas. Nomor 2, untung-untungan. Karena bukan juri yang menentukan, bukan karena kebagusan, tapi sudah main gift. Jadi untung-untungan. Sudah jelas. Taruhan guys. Ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ya, giftnya itu sudah berupa gift guys. Jadi jika giftnya banyak, ya nomor 1. Kalau giftnya sedikit, ya nggak bisa. Jadi untung-untungan. Coba komentar. Oke, teruntuk Indosiar yang terhormat ya, saya mau ngasih tahu ya, mending ajang pencarian dangdut akademi DA8 ini atau DA7 ini diganti jadi Virtual Gift Academy. Nah, cocok tuh. Jadi
Nah, begitu ya teman-teman ya. Banyak sekali netizen ataupun selebgram-selebgram ini berkomentar mengenai kemenangan atau runner up atau juara 3. Banyak yang berpikiran negatifnya atau positifnya. Kita nantikan ya, mungkin di Akademi 8 ini seperti apa. Menariknya tadi juga ada Bang Haji Roma Irama juga akan menantikan di Akademi 8 dan akan mengikuti bagaimana proses penjuaraannya nanti atau proses akademinya nanti ya. Patut kita nantikan. Oke teman-teman, kalau teman-teman suka dengan videonya silahkan like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, semakin menyajikan video-video terbaru yang terpanas untuk teman-teman semua. Kita kembali lagi nanti di video-video selanjutnya. See you!